Terima kasih Om Tintin, terima kasih juga teman-teman si Dev pada malam Minggu sekarang gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Ramadan atau panggilannya Ebi, akan sharing session terkait security incident handling and response. Nah, singkat gitu. Saya coba to the point langsung ke 6 fase of incident-nya, terus problem versus solution-nya, dan yang terakhir conclusion. Kurang lebih itu agenda hari ini. Jadi nggak lama. Nah, materi yang saya pelajarin itu dari SANS. SAN ngasih ada 6 fase nih ketika ada insiden gitu. Jadi ketika insiden datang, jadi saya perlu ingat, oh ada 6 fase di SANS gitu. Lalu ada beberapa perbedaan gitu di materi-materi atau referensi lainnya, mungkin 4 tahap atau 5 tahap. Nah, itu sebenarnya nggak jauh beda, cuma beda penamaannya aja. Mungkin di recovery atau di lesson learn itu namanya post incident, kurang lebih seperti itu. Tapi pada intinya tujuannya sama gitu, untuk menghandle ketika insiden terjadi, kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk ke preparation. Di fase preparation, tujuannya adalah untuk mempersiapkan karyawan atau mempersiapkan incident handler itu lebih siap, well prepared, and steady. Jadi selain siap, juga udah mantap gitu, udah kelatih kayak gitu. Ini tujuan utama dari fase preparation. Nah, di fase preparation itu banyak banget kan ininya, poin-poinnya. Ada people, policy, data. Teman-teman di sini udah sangat familiar gitu bahwa oh iya jelas dong kalau incident handling itu harus ada people-nya gitu. Harus ada policy-nya, SOP dan prosedurnya. Terus caranya kita komunikasi seperti apa, itu saya yakin udah aware terhadap itu gitu. Nah, paling poinnya ada beberapa tips gitu, atau ada beberapa materi yang baru yang saya dapat dan saya rasa oh ini bagus nih gitu kalau di-share gitu. Jadi di fase preparation yang yang baru atau yang menarik buat saya ada 3 nih. Ada jump back, ada form, sama ada train. Nah, yang jump back ini itu literally benar-benar satu tas isinya laptop dan beberapa software di dalamnya kayak gitu. Karena di fase sebelumnya kan ada tulisan nih software and hardware. Nah, SANS itu ngasih rekomendasi bahwa ketika ada insiden itu kita bisa bisa ngambil tas yang beneran emang diperuntukkan untuk insiden. Nah, disarankan kayak software insidennya itu udah gitu di situ. Jadi ketika ada insiden, ya kita nggak kerepotan gitu. Apa kita harus install dulu? Apakah storage-nya kita udah cukup gede gitu? Nah, yang bawah ini asumsi aja sih. Maksudnya laptop dengan software yang baik dan hardware yang baik, minimum RAM-nya 2 tera untuk storage-nya. Meskipun tas gitu, tas khusus kayak gitu. Terus yang kedua, beneran tas kayak kalau kita kecelakaan atau kayak itu tuh beneran tas gitu, bukan istilah ini Mas? Iya, jadi memang tas yang isinya ya udah tools buat insiden gitu. Jadi kalau ada insiden ya udah tinggal, misal kalau di skala enterprise buka gudang gitu khusus, tas itu ambil kita eksekusi pakai tas yang isinya laptop kayak gitu. Oh ya, ini yang kayak kalau orang-orang digital forensik handler itu dia bawa kayak barang-barang Tableau gitu-gitu ya? Itu isi. Ya isi-isinya memang sudah diinstal gitu. Mantap. Tas mahal tuh berarti Mas ya? Biasanya lumayan. Terus di tips preparation yang kedua itu ada form. Jangan lupa untuk setiap insiden handling itu kita perlu dokumentasi gitu kan. Saya rasa
teman-teman di bagian compliance sudah memikirkan SOP-nya, sudah memikirkan compliance-nya, prosedurnya kayak gimana, itu saya rasa udah ada gitu ya. Saya ngasih referensi gitu, ini buat teman-teman misal yang baru kenal banget incident handling and response. Semoga kalau misal ada yang perlu slide-nya, nanti bisa di-share, jadi tinggal diklik aja. Nanti tuh dia bakal ke Sans kan, ke websitenya Sans, terus ngasih file ini incident response, ada yang kontak listnya seperti apa, formatnya kayak gitu, terus bagian kontennya seperti apa, masih loading. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi ada panduan gitu yang dikasih dari Sans untuk teman-teman pelajari. Kurang lebih seperti itu. Nah, cuma yang sebelumnya kan satu fase itu satu file ya, satu lembar. Nah, saya coba rangkum jadi dari 6 fase ini saya coba rangkum ke dalam satu file. Nanti semoga teman-teman kalau misalnya ada yang perlu bisa bisa dapetin file ini, karena saya juga share gitu ke teman-teman publik gitu. Kalau misalnya ada yang dirasa kurang, feel free banget gitu buat ditambahin kira-kira apa ya gitu. Dari insidennya, detail, terus summary-nya, action-nya apa, dan lesson learn. Karena yang penting itu lesson learn-nya. Kayak gitu. Ini file nanti linknya ada di-share Mas ya? Ya, ini filenya udah open, udah saya share gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau, bisa dari slide-nya atau bisa copy nanti linknya. Baik. Feel free untuk ditambahinnya kalau misalnya ada yang kurang gitu. Jadi biar kita bareng-bareng kontribusi gitu. Oke, dan yang ketiga tipsnya tetap train, bisa di setup planning-nya, misal adain kayak war games gitu. Sebenarnya bukan war games, sesimpel pentest dan tim defensifnya ngebenerin itu pun sangat membantu gitu, sangat membantu meningkatkan improvement dalam sisi defensifnya kayak gitu. Jadi makin kita sering banyak latihan di fase preparation ini sangat membantu. Itu sih tips yang fase preparation gitu. Lanjut ke identification. Nah, tujuannya adalah be willing to alert early. Jadi gimana caranya kita bisa dapat alert secepat mungkin gitu ya. Bisa tahu gitu. Oh ini ada insiden atau ada event yang anomali nih gitu. Nah, yang jadi kendala gimana gitu cara kita dapetin alertnya. Kalau teman-teman yang udah familiar sama meter attack, saya rasa teman-teman bisa mapping kan satu-satu nih. Taktiknya misal ada eksekusi gitu, ada execution gitu. Nah, tekniknya kan banyak tuh, misal ada 10. Ini satu-satu gitu, satu-satu di mapping, kira-kira udah ke cover belum ya? Terus kalau misalnya udah, ya udah nanti kayak di checklist. Kalau saya biasanya bikin Excel, sebenarnya ini kopas banget gitu ya. Kopas banget dari meternya, sesimpel misal sambil nunggu, di bawahnya kan ada taktiknya tuh. Nanti di sini ada tekniknya. Nah, yang saya perluin atau misal yang teman-teman defensif perluin itu biasanya data source-nya. Kira-kira untuk ngambil salah satu teknik itu data source-nya perlu apa aja sih gitu. Misal saya gitu pengen tahu terkait atau pengen monitoring, pengen bikin dashboard terkait file and directory permission modification. Nah, yang saya perlu adalah data source-nya, file monitoring, proses command line parameter, proses monitoring atau Windows event log. Sesimpel itu di copy, nanti kalau misalnya udah beres, ya udah dibikin hijau aja kayak gitu. Kan ini banyak banget gitu. Biasanya beberapa kantor yang enterprise udah coba satu-satu gitu, resolve satu-satu gitu. Cuma ini kan banyak banget ya yang di meter attack itu. Nah, Sans ngasih rekomendasi juga gitu untuk misal teman-teman yang ngerasa
aduh saya belum apa ya, belum yakin nih apakah udah mature atau belum. Nah, SANS itu mengkategorikan 4 perimeter dari level network, host, system, sama application. Nah, dari sini jadi bisa kayak end to end dari depan, terus masuk ke hostnya, masuk ke system level, terus ke application level. At least itu. Terus yang bisa diidentifikasikan banyak ya. Nah, nanti paling mapping lagi aja gitu atau sesuai kebutuhan. Teknologinya apa itu tergantung kebutuhan juga gitu. Saya dan rekan saya biasanya sebelumnya itu malah banyak pakai elastik juga yang akan di apa present sama Pak Paulus. Itu pokoknya selama output output tools dari kita itu .csv atau JSON, ya udah tuh saya lemparin tuh ke Kibana-nya gitu buat dapetin monitornya. Nanti sisanya kita biasa bikin alert ke Telegram gitu. Jadi teknologinya banyak banget sebenarnya yang bisa dilakuin dan apa ya, teman-teman defensif itu sebenarnya banyak banget pekerjaannya kalau misal mau diimprove gitu ya satu-satu. Cuma kurang lebih itu pengalaman yang bisa saya share dan semoga bermanfaat gitu untuk fase identifikasinya. Oh, berarti kalau tadi Mas bilang mempercepat dapat alert, berarti cara mempercepatnya ketimbang mantengin dari Kibana tadi, itu dikirim ke Telegram langsung gitu, Mas? Bisa, oh iya. Jadi ada beberapa kendala nih. Jadi ceritanya Om Tintin misal apa kita nggak punya tim SOC gitu yang standby 24/7 gitu ya. Kayak Cuma system link gitu ya? cuma sekarang ketika kita udah melakukan gap assessment dan menemukan satu kelemahan gitu ya, jangan jangan sampai istilahnya mentok dan ngeluh gitu. Gimana ya caranya biar kita bisa nutupin bolong ini. Kalau misalnya kita nggak bisa apa ya nggak bisa beli tools yang wah, kira-kira apa hal lain yang bisa kita improve. Nah waktu itu saya coba improve di bagian respons gitu. Even misal karyawan itu kerjanya Senin sampai Jumat gitu, yang weekendnya itu nggak mungkin atau jarang kali ya, jarang buka laptop atau mungkin buka laptop ketika ada anomali event gitu yang kritikal. Ya udah, salah satu apa ya alternatifnya mungkin bisa coba pakai Telegram. Berhubung waktu itu juga apa ya komunikasi rajin pakai Telegram kayak gitu. Jadi ini sangat membantu banget gitu. Uh, ya yang ingin saya emphasize adalah jangan sampai kita apa ya selaku engineer-nya ngeluh karena nggak punya tools ini gitu, nggak ada budget ini. Memang sih memang gitu dilema, tapi banyaklah cara untuk bisa improve satu-satu gitu. Ya, siapa tahu ada alasan Itu, aja, Mas, itu nggak mau untuk kerja gitu fase caranya. ya itu untuk fase identifikasi. Nah sekarang fase containment. Secara fase secara apa ya tujuannya di fase ini itu untuk stop the bleeding gitu. Jadi untuk kalau misalnya ada satu anomali gitu ya masuk, nah kira-kira aksesnya itu harus diputus. Nah ini fase containment. Eh, ketika seseorang deal dengan apa ya insiden atau ketika seseorang masuk ke fase containment, maka seseorang tersebut udah declare bahwa itu adalah insiden kayak gitu. Jadi kalau masih di fase identifikasi, yaitu masih analisis lognya, analisis anomali lognya kayak gitu atau anomali eventnya. Cuma ketika masuk ke containment, itu berarti itu berarti apa ya employee-nya udah deal gitu. Oh ini insiden dan harus di-contain gitu, harus diputus aksesnya kayak gitu. Karena tujuannya memang stop the bleeding. Poin yang pengen saya emphasize di sini adalah jangan pernah takut untuk defensif orang-orang di blue team atau di defensif gitu ya. Jangan pernah takut untuk declare insiden. Karena apa? Meskipun apa ya akan ngetes gitu istilahnya, ngetes respon dari teman-teman atau ngetes timnya gitu. Apakah cepat gitu? Apakah ya udah biasa aja gitu.
Jadi jangan pernah takut declare satu insiden. Kalau misalnya memang benar, ya nanti kelihatan kan tesnya seberapa lama gitu, responsnya seberapa lama gitu. Kalau misalnya salah, ya udah nggak apa-apa. Nanti bisa kan masuk ke fase lesson learned-nya kayak gitu. Itu kalau ada orang yang KPI-nya zero incident, gimana Mas cari declare Mas? Kan siapa tahu nggak gitu Mas? Iya, biasanya untuk KPI-nya itu bukan insiden yang dijadiin KPI, Om Tintin. Karena kalau insiden yang dijadiin KPI, gimana ya, sedikit dilema. Maksudnya 10, apakah memang berharap kejadian nih insidennya 10 kayak gitu? Enggak kan? Cuma ya jangan sampai gitu. Jadi biasanya insiden atau event itu tidak direkomendasikan sih untuk jadiin KPI, karena kan kalau misal kayak event, kita nggak pernah tahu, misal weekend itu eventnya banyak banget, tapi minggu depan weekendnya slow, karena itu kan moody gitu. Kalau misal saya declare 10.000 event, khawatirnya minggu depan itu 10 juta. Itu kan kegagalan luar biasa gitu ya. Kayak gitu sih. Ya paling bisa dilihat dari report monitoring atau handling insidennya kayak gitu. Wah, ini berarti kalau kemarin tuh ngelihat ada tabletop exercise, isinya itu para pejabat-pejabat semua gitu. Mereka kalau kita ajak ngobrol gitu, wah Pak, kalau tempat kami nggak berani kita ngedeklar ada insiden Pak. Nanti bos bisa marah. Kita bingung kenapa insiden jadi KPI di sana. Mungkin dia harus dengarkan event ini kali rekaman nanti ya Mas Febri ya. Iya, saya sih dilemanya seperti itu gitu. Ketika misal decide 5 insiden gitu, ya syukur. Kalau misal khawatirnya gitu nggak nyampe 5, apakah harusnya bagus kan nilainya gitu, sisi security-nya bagus, tapi mungkin nggak bagus secara personal ke karyawannya gitu, malah dibilang nggak achieve gitu kan, ya dilema gitu. Iya, mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya silakan ke Slido yang tadi ada di link chatnya. Jadi nanti kita bacakan dari sana. Lanjut, Mas Febri. Oke, di fase containment itu kan kita udah dealing with incident gitu ya. Nah, ketika dealing with incident ini kayak si Sans ngasih cheat sheet question gitu. Ada 5 pertanyaan. Have we been compromised? Terus which system has been compromised? Ini sebenarnya pertanyaan sangat basic dan wajar gitu, sangat wajar ditanyakan ketika ada insiden. Untuk klasifikasi dan kritikalnya, saya referensinya dari first.org. Di sini dijelasin kayak level kritikal itu seperti apa sih gitu. Terus insiden kategorinya, terus tingkatan sensitifnya seperti apa. Ini saya put the link-nya di slide, jadi semoga pelajarin lebih lanjut juga. Nanti apa yang ada di first.org ini bisa dimasukin ke template yang incident handling itu, kayak gitu. Untuk melengkapi aja sih sebenarnya. Oke. Nah, tips containment. Yang pasti don't play the blame game, karena ketika kita dealing with incident kan kita pasti bakal nanya 5 pertanyaan yang tadi, dan sambil nulis dokumen IP10 misal gitu ya. Siapa PIC IP10 gitu, atau siapa ownernya gitu. Nah, nanti di trace back terus ketemu nih PIC-nya misal Mas Ebi gitu ya. Oh, nah jangan sampai pointing someone atau blaming someone di fase containment. Kalaupun gitu ya, seburuk-buruknya harus ada penyebabnya atau root cause-nya, siapa PIC-nya, itu disimpan di fase lesson learned. Jangan sampai disimpan di fase containment. Karena kita sedang menangani insiden, dan insiden itu sedang berlangsung gitu. Sangat tidak direkomendasikan ketika blaming someone di fase containment, karena insidennya belum beres. Khawatir malah jadi masalah baru gitu di fase containment ini gitu. Terus yang kedua udah pasti insiden tracking. Kadang saya pernah
ada pengalaman misal lupa gitu ya ketika ada insiden, terus lupa ketulis. Nah, di kejadian berikutnya, itu tuh ada insiden yang sama. Saya mau ngecek yang sebelumnya itu nggak ada gitu. Nah, ini fungsi insiden tracking. Dan jangan lupa juga di follow up terus gitu. Dan yang ketiga, don't tip off. Maksudnya, eh, saya ada pengalaman misal gini, ketika ada apa ya, external party ngehit ke kita, misal ngehit ke ebi.com, terus saya cek lognya, oh lognya dari Rusia misal gitu ya, dari Rusia, IP-nya 32 misal gitu. Saya malah ngetes IP tersebut gitu, malah ngepentes, biasanya gitu tuh. Nggak tahu ada nggak ya orang yang kayak gitu gitu, kayak saya gitu. Itu bawaan Ketika dendam namanya Mas. iya iya malah malah nggak tahu ya, biasanya mungkin yang biasa pentest atau security testing, ketika apa ya dapat anomali kita malah tertarik gitu. Nah itu jangan, karena Sans merekomendasikan bahwa khawatir ketika koneksi kita sama dengan apa ya, public IP kita sama atau networknya sama, itu kita kayak malah ngasih umpan gitu. Jadi mereka mereka nyiapin jebakan gitu, ngehit ke kita, terus kita malah iseng ngeping gitu, next look up gitu, kayak gitu. Makanya Sans tidak merekomendasikan seperti itu. Semoga di sini nggak ada teman-teman yang seperti itu sih, karena saya ada habit seperti itu sih kurang lebih kayak gitu. Itu kalau dia langsung Itu ngetes di sendiri, networknya langsung ketahuan nih Mas ya? Maksudnya gitu kan? iya iya itu di containment. Terus di eradication ini nggak apa ya, nggak kompleks, karena fasenya adalah untuk ya membersihkan server gitu dari artifak atau misal ada exploit gitu atau root kernel level gitu. Itu kurang lebih tujuannya seperti itu. Nah, tips-tipsnya ini umum banget sih. Remove malware udah pasti gitu ya. Kalau misalnya udah di level kernel, ya mau gimana gitu, tetap harus di uninstall ulang gitu. Nah, tips yang kedua ini lumayan apa ya, bermanfaat gitu buat saya. Semoga teman-teman juga bisa apa ya, aware ketika ada insiden. Nah, backupnya itu diambil dari last backup sebelum ada intrusion kayak gitu. Jadi bukan pas ada intrusion, misalnya ada gap kita sehari gitu, kejadiannya tuh besok gitu. Cuma last backupnya itu 1 jam sebelumnya. Nah kalau bisa sebelum ada intrusionnya ditarik ke belakang kayak gitu. Itu tips untuk eradication. Dan yang terakhir, improve defense. Improve defense ya bisa ganti mungkin DNS name-nya atau ganti host dan IP address-nya. Itu di eradication. Ini saya rasa cukup umum sih. Tuh. Nah, itu ada pertanyaan Mas, kalau misalnya ada insiden di web tuh, terkena attack lalu DB-nya di-copy keluar, terus tampilan webnya diubah, terus kemudian apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya untuk sampai bisa solve gitu? Ini kan mumpung masih menyambung di ini Mas, bagian dari eradication sih. DB-nya ya? Iya, jadi terlanjur kena hack, kemudian database-nya udah di-exfiltrate tuh kayaknya tuh, di-copy keluar, terus tampilan webnya diubah-ubah. Nah, terus apa aja sih yang biasanya harus dilakukan sampai problem solve itu? Mungkin dari step 1 sampai step 6 kali ya harus dilakukan ya, Mas ya? Jadi uh, di conclusion itu saya nyimpen kayak keep in mind 6 fase ini. Jadi ketika ada insiden, yuk kita mulai masuk dari mana nih? Dari insiden, dari preparation. Oke, well running, identification-nya ketemu nggak sih root cause-nya di mana gitu ya? Penyebab misal database ini kena hack gitu atau bocor, atau at least kalau misalnya ketahuan database-nya database related terkait PII, oh misal kita punya intuisi bahwa database PII itu ada di aplikasi apa atau di server apa, nanti traceback ke situ, baru akses kayak gitu. Nah, harus harus apa ya, harus setiap fasenya itu memang diikutin.
dari insiden, dari identification-nya langsung masuk ke containment-nya. Nah, di fase containment-nya kalau misal intuisinya udah kuat gitu ya, DB ini DB yang tim forensik gitu, atau ngelihat root cause-nya seperti apa dan dilakuin backup. Tapi kalau kasusnya kan sekarang data breach-nya udah terlanjur gitu ya. Nah, yang pertama si incident handling ini tuh sebagai P3K-nya sebenarnya. P3K terhadap insiden gitu. Memang nggak menyelesaikan secara keseluruhan, tapi kita bisa improve di sisi lain gitu. Yang terlanjur, oke, misal ya udah gitu, mau gimana lagi gitu kan. Cuma at least ada improvement dari yang dari sistem yang kena hacknya kayak gitu. Kalau misal kita udah feeling database-nya yang ini di aplikasi ini gitu, dari server atau hostname apa, nanti di fase eradication-nya masuk ke recovery kayak gitu. Kita bisa improve atau improve defense-nya, misal monitoring database yang leak ini lebih ketat kayak gitu sih. Sip. Lanjut Mas, lanjut. Oke. Yang kelima, di recovery ini tujuannya untuk ngembaliin sistem ke production, highlight-nya in safe manner. Jadi perlu apa ya, kayak QA yang baik kayak gitu, terus SOP yang cukup baik untuk diimplementasi. Nah, ini Mas Febri slide-nya belum ganti kayaknya Mas. Masih di belum. ini. Masih belum ganti ya? Di tab yang ke berapa tuh kayaknya itu? Malah hilang. Atau tadi ke ini kali, ke override kali URL-nya. Nah, siap ini. Ini udah ada ya? Ya, siap. Ini balik ke slide satu lagi deh, ke preparation lagi. Tadi sudah di nomor 5 kayaknya, Mas. Sebentar. Ini 5 ya? Ya, masuk ke 5 kita sekarang. Oke. Di fase berikutnya ada recovery. Apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya ini umum banget gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah melakukan ini di organisasinya. Pertama validasi, kedua restore, terus yang ketiga juga monitor. Jangan lupa commonly, sans-nya tuh bilang commonly attacker use the same technique for the same machine. Jadi kalau misalnya apa ya, tekniknya itu SMB gitu ya, yang tadi yang sebelumnya SMB gitu, ke mesin Windows, ya udah kita tahu kan kelemahannya itu apa gitu. Nah, ya udah sisanya kita assessment dari list inventory kita, kira-kira ada yang sama nggak ya gitu. Kalau misalnya sama, ya nggak akan jauh, attacker tuh pasti targetnya ke situ gitu. Jadi nggak cuma sistem itu aja tuh yang dibenerin, tapi kita perlu akses juga sistem-sistem yang lain yang mirip gitu, supaya bisa dilakukan patch atau hardening gitu. Terus validate restore saya rasa cukup sih, sama gitu, umum dan udah diimplement buat teman-teman. Nah, yang paling penting dari incident handling adalah lesson learned. Karena apa? Jangan sampai tidak ada ilmu yang bisa diambil dari insiden. Itu setiap insiden itu pasti ada pelajaran yang bisa diambil gitu, atau ada sesuatu yang bisa kita improve, entah itu dari sisi people, proses, atau teknologi kayak gitu. Nah, ada sedikit tips ketika fase lesson learned. Yang pertama, meetingnya itu diagendain review reportnya. Jadi yang udah ditulis di form tadi, di form insiden,
itu di-review bareng-bareng bersama stakeholder terkait. Kalau misal levelnya cukup besar, mungkin perlu legal atau perlu PR. Nah, selanjutnya usahain singkat dan profesional. Jadi jangan sampai ngelebar gitu ya. Ngelebar insiden apa, kita ceritanya apa gitu. Itu usahain to the point, straight forward gitu. Dan yang kedua, apply fixes. Maksudnya kita pasti tahu gitu setiap insiden itu pasti ada kekurangannya. Nah, apa nih kira-kira yang bisa diimprove people, proses, teknologi. Kalau misal kayak beberapa pengalaman teknologinya mentok nih, ya udah kenapa enggak kita improve prosesnya kayak gitu. Kalau misalnya proses dan teknologinya mentok, ya udah kenapa enggak kita sharing session gitu ke teman-teman new joiner gitu atau ke siapapun gitu. Jadi kita nggak sendiri gitu. Karena di fase insiden kalau nggak salah Sans itu merekomendasikan minimum 2 orang untuk ngehandle insiden kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pernah punya pengalaman apa something gitu ya atau X gitu, selama itu diizinkan itu lebih baik bisa di-share gitu supaya teman-teman yang lainnya juga ngerti nih gitu, bisa improve the people, process, and teknologinya tuh. Ini yang terakhir, problem versus solutionnya. Ketika insiden datang, ini mostly ya, panik itu pasti bakal terjadi. Karena insiden ini cenderung bisa nyebabin stres. Dan jangan sampai panik ini jadi satu masalah kedua gitu setelah insiden. Karena ketika masalah atau ketika insidennya itu datang, misal saya yang nge-handling insidennya merasa panik, itu memungkinkan gitu bisa menyebabkan kerusakan yang lebih parah gitu. Yang misalnya harusnya kerugiannya cuma 10 juta karena sayanya panik gitu dan mungkin salah konfigurasi atau salah ngehandle-nya, itu malah jadi kerugiannya lebih gede gitu, salah konfigurasi sistem dan kerugiannya malah jadi 1 miliar misal kayak gitu. Jadi usahain ketika ada insiden tetap tenang. Nah, caranya tenang gimana? Di provide well policy-nya dan prosedurnya. Jadi misal ketika ada insiden di depan laptop kita tuh udah ada prosedur yang sangat jelas gitu, sangat well documented gitu. Jadi meskipun tendensinya lumayan panik gitu ya, tapi kita bisa follow up gitu poin-poinnya. Fase ini saya harus ngapain? Misal fase containment saya harus blok dulu sementara gitu. Jadi nggak bingung gitu, panik gitu. Karena nggak ada orang yang dapat insiden itu ketawa gitu. Ini kan psikologi mainannya. Ketika insiden terjadi ya mau nggak mau cenderung ke stres. Maka harus ada stress manajemen lah gitu. Ya mungkin stresnya ketawa deh Mas. Yang ketawa saat itu, cuma besoknya nggak tahu nih. Besok nangis-nangis ya Mas. Iya, ntar dikeramasin gitu kan. Ya, salah satu solusinya bisa buku insiden handling atau SOP insiden handlingnya ada di meja gitu. Jadi ketika ada insiden, ya udah langsung buka, langsung baca gimana step-stepnya kayak gitu. Itu penting banget.